Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah, amma ba'da. Jamaah Kultum Digital Format Iksab Jakarta yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita telah sampai kepada puasa yang ke-8. Semoga semua amal ibadah kita dalam bulan Ramadan ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Jamaah Kultum Digital Format Iksab Jakarta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tema pembahasan kita pada sore hari ini adalah tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa di sini insya Allah akan kita bahas berdasarkan referensi dari kitab Al-Ghayatu wat Taqrib karangan dari Al-Qadhi Al-Imam Abu Syuja yang bermadhabkan Imam Syafi'i, yang dianut oleh mayoritas penduduk Islam yang ada di Indonesia. Baiklah, marilah kita mulai kajian pada sore hari ini. Walladzi yuftiru bihi shaimu asyratu asya'a. Hal-hal yang membatalkan puasa ada 10 perkara. Yang pertama, ma wasala amdan ilal jaufi. Masuknya sesuatu secara sengaja ke dalam lubang, ke dalam jauf. Lubang ini atau jauf ini apa? Contohnya adalah mulut, hidung, telinga. Jika ada benda yang masuk secara sengaja ke dalam lubang-lubang ini atau salah satu lubang ini, maka dapat membatalkan puasa. Contoh, misalkan yang umumnya adalah orang makan, minum secara sengaja, maka itu dapat batal. Berbeda lagi dengan sengaja adalah orang yang tidak disengaja. Misalkan dalam posisi dia lupa, maka dia puasanya tidak batal. Berbeda lagi dengan jauf adalah jarum suntik. Jarum suntik itu atau berobat dengan suntik yang isinya adalah obat dimasukkan ke dalam tubuh melalui jarum, maka itu tidak membatalkan puasa karena itu tidak dimasukkan ke dalam jauf, itu disuntikkan. Yang kedua, awir roksi, atau masuknya sesuatu secara sengaja ke dalam kepala. Jadi ketika kepalanya ada luka yang menyebabkan itu lubang dan ada benda yang masuk hingga sampai ke otak, maka itu juga dapat membatalkan puasa. Yang ketiga adalah wal huknatu fi ahadis sabilaini, dan memasukkan obat ke dalam salah satu dari dua lubang. Lubang apa? Yakni lubang kubul atau dubur, kemaluan depan atau misalkan lewat kemaluan yang belakang. Memasukkan obat ini ada kalanya misalkan ketika perut terdapat masalah, BAB-nya ini keras, maka ada salah satu obat misalkan Microlax, itu kan dimasukkan ke dalam dubur atau lubang belakang. Nah, ketika memasukkan lubang, pada saat posisi puasa ke dalam dubur ini, memasukkan obat ke dalam lubang dubur ini, maka itu dapat membatalkan puasa. Yang keempat adalah wal qai'u amdan, muntah-muntah secara sengaja. Muntah-muntah secara sengaja ini misalkan terdapat seseorang yang dia alergi. Misalkan dia alergi dengan benda-benda yang berbau busuk, berbau gak enak atau berbau-bau tajam, misalkan durian atau terasi. Dan ketika dia mendekati benda-benda seperti itu, dia muntah-muntah, dia nggak kuat, dia muntah-muntah. Dia sudah tahu posisinya seperti itu, tapi dia sengaja untuk mendekatkan dirinya padahal dia puasa sehingga dia muntah-muntah, maka itu dapat membatalkan puasa, menyengaja untuk muntah-muntah. Yang kelima adalah wal wat'u amdan fil farji, melakukan hubungan suami istri secara sengaja
Melakukan hubungan suami istri dengan sengaja ini juga dapat membatalkan puasa. Karena di samping itu juga, di samping dari hukum asalnya, juga dari faedah puasa adalah untuk menahan dari hawa nafsu. Hawa nafsu termasuk untuk berhubungan suami istri. Hubungan suami istri selain membatalkan puasa, dia juga meninggalkan kewajiban kafarat atau sebuah hal yang harus ditebus. Tebusannya apa? Yang pertama, dia wajib memerdekakan budak yang mukminah atau budak perempuan yang beriman. Karena sekarang sudah tidak ada budak, maka yang kedua, dia harus melakukan puasa selama 2 bulan secara berturut-turut. Jika dia tidak mampu lagi, maka dia harus memberi makan 60 orang miskin, yang satu orangnya diberikan makanan pokok dengan berat 1 mud atau sekitar 6 atau 7 ons. Begitulah kajian kita pada kultum sore hari ini, yang semoga dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita kembali kepada hal-hal yang membatalkan puasa dan kajian-kajian kita yang sebelumnya. Apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran hanya dari Allah, kesalahan dari diri saya sendiri. Hadanallahu wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa di kultum berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.